Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas dan banyak untuk kita masih dapat kita rasakan. Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia pula insyaallah. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dengan takwa kita akan memasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah. Dan dengan takwa itu pula derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini tergolong insan-insan yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, kita harus tahu betul kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia ini hanya beribadah kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah. Supaya ibadah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bercara beribadah sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam. Kalau ada orang yang beribadah katanya untuk memasuk surga Allah tapi tidak melalui syariat Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu berbahagia kita, bangga kita. Sekarang kita sudah berpindah ke tahun yang baru. Tahun 1442 Hijriah. Kita masih dipanjangkan oleh Allah umur kita. Artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Diberi kesempatan oleh Allah. Allah yang maha tahu. Tahu betul Allah kalau sekarang atau kemarin-kemarin Allah panggil kita belum cukup. Amal kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang mahal itu. Allah yang maha tahu. Allah masih kesempatan diberikan kepada kita untuk kita menambah, ya, mengurangi, ya, dosa-dosa kita, menambah amal kita, agar nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita lebih banyak, berat timbangannya mengalahkan, ya, timbangan maksiat dan dosa kita. Oleh karena itu bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah masih hidup pada hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memperbaiki, ya, amal ibadah kita, mengilmui Islam ini agar ibadah kita sesuai dengan ilmu, bukan karena kita ikut-ikutan orang lain. Untuk apa sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sangat banyak ayatnya Allah menjelaskan
Allah perintahkan kita beribadah ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwalah derajatnya tinggi di sisi Allah. Hanya orang bertakwalah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Al-Baqarah ayat ke-21. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Supaya apa kamu beribadah ini? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Dan ketika kembali kepada Allah nanti kita bukan lagi manusia seperti biasa. Nilai kita derajatnya tinggi di sisi Allah karena kita bertakwa ketika kita kembali kepada Allah dengan upaya kita beribadah ketika kita hidup di muka bumi ini. Sampai-sampai ibadah sebulan penuh yang telah kita lewati beberapa bulan yang lalu, yang siang harinya dihalalkan oleh Allah, kita disuruh puasa pada bulan Ramadan tersebut. Untuk apa puasa pada bulan Ramadan? Supaya setelah bulan puasa itu nanti kita laksanakan ibadah kita pada 1 Syawal kita menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa pada bulan Ramadan ini. Di mana puasa pada bulan Ramadan ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Dan alhamdulillah kita yakin betul selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, 1 Syawal beberapa bulan yang lalu kita telah memproklamirkan diri kita menjadi orang yang bertakwa, insyaallah. Pertahankan takwa ini. Jangan sampai sedikit-sedikit tercemar, sedikit-sedikit tercemar dengan maksiat-maksiat yang kita tidak sadari. Oleh karena itu setiap Jumat khotib mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kotorin takwa-takwa yang telah kamu dapat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah ketika kamu dipanggil oleh Allah mati nanti dalam kondisi kamu tidak beriman, tidak berislam, tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Kapanpun, dimanapun, disebabkan oleh apapun kita dimatikan oleh Allah, hendaklah kita dalam kondisi tunduk patuh, dalam kondisi berpasrah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, karena Allah telah menciptakan kita untuk ibadah, hendaklah kita dalam beribadah kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Hiduplah ketika hidup di muka bumi sesuai dengan syariat Islam. Itu target kita. Hendaklah kita diatur oleh Allah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diterima oleh Allah. Manakala ibadah kita tidak sesuai dengan perintah Allah, sesuai Al-Qur'an, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak akan diterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah, beramal tidak sesuai dengan apa yang kami contohkan, tertolak dia ibadah itu. Walaupun mereka menganggap itu banyak jumlahnya, besar nilai sumbangannya, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulnya, sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah, amal soleh kita harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulnya. Dan itu telah kita contohkan, kalaupun belum berusaha kita mengilmuinya. Hadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh musola, masjid-masjid di sekitar kita, untuk kita mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Kata Allah,
Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, tidak akan diterima. Hendaklah kamu mengamalkan sesuatu, ada ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika ka'annahu mas'ula. Al-Isra ayat ke-36. Janganlah kamu beribadah, beramal tidak ada ilmunya. Hanya ikut-ikutan saja. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan ada ilmunya. Dan ilmu itu harus dicari. Dimanapun dia berada, harus kita cari, kita kejar, kita hadiri, kita dengar, kita catat, kita simak, kita pahami, dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini beribadah dengan sesuai ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Harus kita tahu sebagai umat Muhammad. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Untuk apa diutus? Bukan diutus begitu saja. Ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diulangin beberapa kali dalam Al-Qur'an. Dan kita semua sudah hafal. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah mengutus rasul? Bil huda wa dinil haq. Diutus oleh Allah dengan dibekali Al-Quran dan agama sistem hidup yang benar. Satu-satunya kebenaran yaitu Islam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Islam ini. Supaya apa Islam diutus kepada Rasulullah? Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Supaya Islam ini menang di atas agama-agama yang lain. Agar Islam ini memimpin, bukan dipimpin terus. Ini Islam ini kan sekarang dihina terus ini. Al-Quran dihina, Rasulullah dihina, Allah dihina. Padahal umat Islam mayoritas di bumi ini, yang kita huni ini. Kenapa demikian? Karena mayoritas pula umat Islam akidahnya belum benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masih ada din-din yang lain, masih ada ilah-ilah yang lain mendominasi dirinya. Padahal dia menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada yang mendominasi dirinya kecuali Allah saja, tapi masih banyak ilah-ilah yang lain. Makanya Islam terpuruk. Kita baru melihat hukum Islam baru berlaku. Ajaran Islam ini sebatas sholat, haji, zakat, puasa. Hanya sekedar itu. Berapa banyak aturan Allah yang lain belum bisa kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sejauh mana kita bisa memenangkan, memperjuangkan Islam itu untuk tegak dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana usaha kita agar Islam ini bisa diberlakukan dalam hidup dan kehidupan ini, bisa menang. Sebagaimana telah dilanjutkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Islam pernah jaya sampai 800 tahun memimpin dunia. Siapa yang akan memperjuangkan Islam ini supaya tegak dalam hidup dan kehidupan ini? Rasulullah telah meninggalkan kita sudah lama, sudah 1400 tahun yang lalu. Para sahabat juga demikian. Hanya kita yang menyatakan umat Muhammad ini yang berharap akan mendapat syafaat dari Rasulullah yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan Islam ini. Orang kafir, orang fasik, orang zalim tidak mungkin akan ikut berjuang untuk memenangkan Islam. Hanya kita yang orang beriman ini menyatakan umat Muhammad yang berharap ya pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umat Muhammad akan diberi syafaat oleh Rasul manakala misi Rasulullah diutus oleh Allah itu dapat kita lanjutkan dalam hidup dan kehidupan kita ini sampai Allah memanggilkan kita. Sekecil apapun akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan oleh Allah perjuangan kita memperjuangkan Islam ini agar tegak dalam hidup dan kehidupan ini. Mulai dari mana? Dari diri kita dan keluarga kita. Dan masyarakat kita. Bahkan sampai bangsa kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar barokah baik dari langit maupun dari bumi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jauh dari bencana dan bala yang lain. Semoga kita dengan kondisi kita saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Hendaklah kita bersabar dan kita tetap sebagai mana sesuai dengan kemampuan kita. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ya lukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi beban yang berat kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulnya sampai kapanpun dimanapun Allah memanggilkan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya muqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.